Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita melanjutkan untuk materi martikulasi, yaitu sistem informasi ya. Yang tugas kemarin, kalau belum mengumpulkan, silahkan bisa dikumpulkan hari ini, segera. Nah, untuk materi hari ini, sistem informasi. Nah, ini saya kenalkan beberapa sistem informasi yang ada di AMIK, ABA, dan ISTIBA. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari AMIK dulu. Nah, untuk AMIK, nanti berbagai macam informasi itu bisa diakses melalui website amikhb.ac.id. Tampilan websitenya seperti ini. Nah, nanti bisa dibuka sendiri. Kemudian selain website utama, nanti di Amik Harapan Bangsa itu ada sistem informasi untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, yang kemarin daftar pakai sistem online pasti sudah membukanya seperti ini. Kemudian ada sistem informasi untuk mengisi kegiatan kuliah, namanya KRS Online. Bisa diakses melalui website krs.amikhb.ac.id. Nah, ini nanti untuk username dan password beserta mata kuliah yang akan diampu atau diambil akan dibagikan menjelang perkuliahan dimulai. Jadi nanti untuk mengakses ke sistem KRS dan KHS online ini nanti harus memasukkan nomor induk mahasiswa, kemudian password dan kode token. Untuk kode token ini hanya berlaku 1 bulan. Kemudian untuk mendapatkan kode token yang baru, para mahasiswa bisa mendapatkan token baru ketika sudah melakukan pembayaran SPP, seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini juga masih ada banyak sistem informasi yang lain. Nah, terutama di bagian tugas akhir, nah ini nanti Bapak Nur Rohman yang bertugas di sini. Jadi nanti menjelang semester akhir, semester 6 ya. Nah, itu nanti kalian akan melakukan 2 kegiatan penentu kelulusan. Yang pertama, kegiatan praktek kerja lapangan. Kemudian yang kedua, menyusun tugas akhir, nanti berupa penelitian. Nah, sampai sini dari jurusan Amik ada pertanyaan tidak? Kalau sistem pembayaran itu bisa 2 cara. Pertama, kalian bisa transfer via bank. Yang kedua, bisa dibayarkan langsung di kampus melalui bagian administrasi. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya organisasi, nanti misalkan pengen buka suatu organisasi ya, UKM atau apa, pengen dimasukkan ke web AMI, nanti bisa menghubungi saya buatkan username dan passwordnya. Seperti itu. Untuk media publikasi. Nah, kemudian untuk penunjang dari beberapa
sistem informasi, di Amik juga memiliki media sosial. Nanti teman-teman bisa add, bisa follow ya. Ada Instagram, Instagramnya namanya Amik-Habi. Nah, ini silakan juga di-follow. Nanti beberapa informasi juga ada yang di-share di media sosial. Khususnya adalah info lowongan pekerjaan. Jadi bagi teman-teman yang nantinya ingin kuliah sambil bekerja itu boleh. Kalau kesulitan mencari pekerjaan, nanti kita bantu mencarikan. Nah, untuk informasi loker yang masuk, itu nanti bisa diakses di story ini ya. Story yang judulnya ada keterangannya loker. Nah, nanti bisa diakses di situ. Oke, kemudian ada juga Facebook. Untuk Facebook, Facebooknya sama. Facebooknya ada dua ya, Amik Harapan Bangsa. Nah, yang ini, yang ada keterangannya marketing officer, sama satunya fanspage. Nah, kalau ini tampilan dari fanspage-nya, jadi punya dua. Untuk media sosial, Amik dan Aba kita gabung jadi satu untuk efisiensi. Nah, seperti ini. Kemudian masih ada YouTube dan TikTok, nanti silahkan dicari sendiri pakai kata kunci Amik HP. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke Aba. Untuk Aba, websitenya bisa diakses melalui abahb.ac.id. Nah, untuk Aba di sini juga hampir sama dengan Amik ya. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang bisa diakses. Nah, intinya mirip. Untuk pendaftaran formulirnya juga sama, bisa online. Kemudian untuk sistem siakatnya ini tergantung kebijakan dari ketua prodinya. Kalau ketua prodinya nanti tidak menyarankan menggunakan sistem online, berarti untuk yang ABA nanti masih pakai sistem manual. Nanti untuk KRS dan sebagainya itu nanti bisa diambil di front office. Nah, kemudian untuk kelengkapan lain seperti kartu ujian dan sebagainya untuk yang ABA itu nanti juga bisa diambil di bagian front office ketika sudah mendekati waktu ujian. Untuk yang AMIK, tadi sudah ada sistemnya ya di KRS, itu nanti bisa download dari sistemnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang Istibank. Nah, untuk sistem informasi Istibank bisa diakses melalui istibank.com. Nah, untuk tampilannya seperti ini masih dalam tahap pengembangan ya. Nah, perbedaannya kalau yang di Istibank ini kita fokusnya ke pendidikan, kursus dan pelatihan. Kalau yang Amikaba ke pendidikan tinggi atau kuliah. Nah, sama dengan
yang amigaba di Istibank. Nanti teman-teman kalau yang sudah selesai pelatihan, nanti kita bantu mencari pekerjaan juga. Kita punya tim BKK, kemudian untuk lowongan pekerjaan kita juga ada, tapi untuk website ini belum diisi lengkap ya, karena ini masih pengembangan. Di era pandemi seperti ini, website untuk Istibank ini baru kita kembangkan ke arah pendidikan online. Jadi nanti untuk teman-teman yang misalkan belum bisa bergabung ke Istibank karena status pandemi, nanti bisa mengikuti pelatihannya secara online langsung dari website ini, tanpa harus menginstal aplikasi yang lain, seperti itu. Untuk Amik dan Aba nanti juga sama, ke depannya juga akan kita kembangkan ke model pendidikan online seperti ini. Tapi untuk yang berjalan saat ini, nanti menggunakan beberapa media seperti Google Classroom, kemudian Google Form, YouTube, WA, dan sebagainya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah ini saya sharing terkait dengan perkembangan sistem informasi. Ini kita bisa mencari uang dengan sistem online. Ada yang punya bisnis online, sampingan, yang punya ditulis di kolom komentar atau kolom chat. Nah, sama seperti kakak tingkat kalian. Nah, saya selalu menekankan di sini untuk belajar berwirausaha. Tujuannya apa? Karena semakin ke depannya, itu nanti persaingan semakin ketat. Untuk melamar pekerjaan, saingannya tidak hanya orang lokal saja, tapi juga orang asing akan masuk ke Indonesia dan bekerja di tempat kita. Terutama setelah ditandatangani perjanjian ekonomi ASEAN beberapa tahun lalu ya. Nah, itu nanti warga dari Malaysia, Filipina, kemudian Vietnam dan sebagainya yang ada di ASEAN itu bebas bekerja di negara-negara ASEAN tanpa visa. Nah, jadi seperti kita datang ke pulau lain, contohnya misalkan dari Jawa datang ke Sumatera kemudian mencari pekerjaan di sana. Seperti itu. Nah, kedepannya juga bahasa tidak mungkin pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Nah, di sini saya juga tekankan bagi teman-teman mahasiswa baru, belajarlah bahasa Inggris walaupun jurusannya bukan bahasa Inggris. Belajar sendiri, tutorial di YouTube banyak. Seperti itu. Nah, ini beberapa sudah ada yang punya ini ya, toko online atau suara sambilan ya. Sudah menggunakan internet marketing untuk promosi yang punya usaha ini. Nah, bagi yang belum, saya sarankan mulai sekarang belajar. Untuk berwirausaha itu sebenarnya mudah. Kalau teman-teman di sini belum memiliki modal, belum bisa memproduksi barang untuk dijual, minimal menjadi reseller. Menjadi reseller itu cukup mudah. Modalnya cuma yang penting ada HP, kedua ada paket data, ketiga memiliki media sosial. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini, bagi yang belum memiliki media sosial, silakan dibuat, terutama Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Silakan itu dibuat.
Ada yang suka main TikTok? Yang TikToknya followernya paling banyak siapa? Tidak ada. Nah, TikTok itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai media promosi ya. Kalau yang ada saat ini itu kan mereka iseng. Hmm, Nah, Arabel ini punya kan. Nah, TikTok bisa kita manfaatkan untuk lebih produktif dan lebih bermanfaat untuk segi pemasaran. Nah, teman-teman tinggal melakukan review produk saja selama 15 detik. Kemudian tinggal diupload. Modelnya seperti itu. Kenapa saya sarankan mulai sekarang beralih ke TikTok? Karena kalau yang belum pernah membuat YouTube sama sekali, untuk memulainya saat ini itu sudah terlambat. Saingannya tidak hanya para pendatang baru, tapi juga YouTuber lama. Selain itu, para artis Indonesia sekarang lari ke YouTube semuanya. Nah, jadi persaingannya sangat ketat untuk mendapatkan AdSense-nya. Nah, di sini kalau kita sebagai wirausaha, kita tidak mengincar pendapatan uangnya dari YouTube, tetapi kita gunakan YouTube-nya untuk mempromosikan produk kita. Nah, kita masuk dulu ya yang pertama. Misalkan ini, teman-teman punya kuota data berlimpah, kalian bisa masuk ke website ini ya. Nah, ini saya klik dulu websitenya. Ini sebuah website yang bisa kita gunakan untuk mencari uang, tapi tidak berbentuk uang, tapi berupa voucher. Vouchernya nanti bisa kita jual. Voucher yang didapatkan bisa mulai dari 50.000 sampai 200.000 dan sebagainya. Tergantung kita bisa menyelesaikan surveinya tepat sasaran atau tidak. Contoh di sini ya, ini survei ini bernilai 5 sampai 170 poin. Kalau jawaban kita benar sesuai yang diharapkan oleh pembuat survei, kita dapat 170 poin. Kalaupun salah mengisi, nanti minimal kita dapat 5 poin. Setiap 1.000 poin ini bisa ditukarkan dengan voucher senilai 50.000. Nah, ini alamat webnya saya copy ke chat. Nanti silakan teman-teman bisa join, kemudian bisa mencari uang dari sini. Nah, ini langkah pertama ya, misalkan tidak mau jualan atau belum ada niat jualan atau masih malu-malu untuk jualan. Nah, ini salah satu situs terpercaya yang bisa digunakan untuk mencari uang. Dan untuk penukarannya pasti dapat, tidak ada penipuan di sini. Tergantung teman-teman di sini rajin tidaknya mengisi kuesioner. Nanti kalau baru, nanti ini ya, daftar member baru ya. Di sini tidak ada sistem MLM. Jadi kalau kalian daftar baru, kalian sebagai anggota baru, nanti profil diisi lengkap. Nah, seperti ini. Nah, untuk profil ini silakan diisi lengkap nanti. Pendapatan berapa? Kalaupun kalian belum memiliki pendapatan, isi saja pendapatan paling minimal. Kalau belum menikah juga diberi keterangan ya. Nah, seperti ini.
Nah, di sini poin yang sudah saya kumpulkan 1000 ya, ini ditukar bisa. Nah, nanti contohnya kalau kalian dapat email seperti ini ya, untuk mengisi kuesioner, ini segera diklik dan mengikuti surveinya. Karena surveinya tidak dibuka sepanjang waktu, seperti itu. Nah, untuk menukarkannya nanti tinggal klik tukarkan e-point. Di sini tukarkan e-point lagi. Nah, ada banyak. Nah, sekarang sudah ada Tokopedia. Ini baru, Lazada juga baru. Nah, di sini ada nominal e-point yang harus dipenuhi ya. Kalau mau dapat voucher 100.000 berarti minimal kita harus mengumpulkan 2.000 e-point. Tokopedia juga sama seperti ini. Nah, sekarang 500 bisa ditukar. Dulu belum bisa seperti ini. Kalau pengen makan Pizza Hut di akhir bulan, nah nanti tinggal pilih ini, tinggal ditukarkan. Nah, dulu Hoka-Hoka Bento masih masuk, tapi sekarang sudah hilang. Nah, sistemnya ini sangat mudah, tinggal kita daftar, isi profil lengkap, profil dasar, rincian profil. Setelah itu tinggal nunggu dapat kiriman kuesionernya untuk dijawab. Nanti kalau ini sudah memenuhi persyaratan, tinggal ditukarkan. Kalau yang suka belanja nanti bisa ditukarkan di sini. Yang belanja offline di Mitra di Perkasa. Kalau yang mau belanja online bisa pilih mau ke Lazada, Tokopedia atau yang lain. Kalau yang mau makan pizza, nah di sini sudah ada. Minimal kalau mau beli pizza ini 100 ya, yang 100.000. Oke, seperti ini. Voucher bisa digunakan sendiri, bisa juga dijual. Contoh misalkan nanti ditukarkan, voucher dikirim lewat pos ya, lewat pos ke alamat masing-masing. Jadi usahakan kode posnya pas. Kemudian kalau sudah nanti vouchernya ini dikirim, dimasukkan ke dalam amplop, tinggal dikirim ke alamat kalian. Nanti kalau sudah dapat bisa digunakan sendiri atau dijual. Kalau mau menjual misalkan harga vouchernya 100.000 dijual 90.000 kan juga sudah untung. Seperti itu. Nah, ini langkah pertama untuk mendapatkan uang ya. Langkah kedua, gunakan Instagram, kemudian Facebook, YouTube, dan TikTok untuk promosi. Yang sudah punya bisnis sampingan bisa ditulis alamat media sosialnya untuk contoh ke teman-teman yang belum memiliki usaha. Silakan ditulis di kolom chat. Nah, untuk penggunaan Instagram dan sebagainya, nah, kalau teman-teman bisa menjadi atau kreatif di bidang editing video, nanti bisa menjadi konten kreator. Contohnya banyak sekali, seperti Miley yang preman pakai motor itu, atau komika, Babi Cabita, dan sebagainya. Nah, mereka sistemnya membuat konten yang lucu, kemudian viral, kemudian menarik endorsement. Seperti itu. Nah, kalaupun itu susah, yang sudah punya usaha sendiri bisa digunakan untuk mempromosikan produknya masing-masing. Yang sering dipraktekkan oleh kakak tingkat kalian itu contohnya seperti ini. Saya bukakan dulu.
Nah, ini milik salah satu mahasiswa AMIK semester 6 yang sebentar lagi mau ujian pendadaran. Nah, sebelum menemukan pola seperti ini, dia akhirnya memutuskan untuk ini ya, jualan kue seperti ini, diproduksi sendiri, homemade. Nah, sebelumnya banyak sekali mencoba jualan dan hasilnya tidak begitu terlihat. Mulai dari reseller kosmetik, kemudian reseller baju dan sebagainya. Nah, akhirnya dia menemukan pola yang sudah pas, yaitu jualan kue seperti ini. Nah, ini terlihat bagus karena settingan untuk pengambilan atau angle dari pengambilan produknya ya, foto produknya. Nah, pemiliknya ini, saya klik. Nah, ini kakak tingkat kalian. Usahanya dijalankan di Sragen. Nah, kalian bisa meniru pola seperti ini. Ada lagi yang jualan jamu juga ada. Hmm, Nah, ini yang jualan bukan ini ya. Ini diminta untuk mengiklankan beda orang. Nah, dari hal kecil seperti ini bisa dikembangkan lagi menjadi produk yang lebih profesional. Contohnya ya, misalkan kalau dulu jualan jamu itu pakai apa ya namanya, jamu gendong ya. Nah, keliling kemudian bawa jamunya dimasukkan ke botol, kemudian pakai gelas dan sebagainya. Nah, ini bisa dikemas pakai botol seperti ini dengan ukuran 250 mili sampai 1 liter. Kemudian tinggal ditempel logo atau brandnya masing-masing, kemudian tinggal dipasarkan. Nah, kalian bisa mencontoh seperti ini. Jadi tidak perlu hal-hal yang sulit. Yang penting kemasannya menarik. Nah, seperti ini. Untuk yang sudah punya bisnis online, mau buka reseller atau tidak, pendaftaran reseller. Nah, nanti teman-teman silakan mulai dipikirkan dulu, kerangkanya dulu ya. Mau buka bisnis apa? Nah, sekalian sambil praktek. Nanti kalau di mata kuliah itu masuk di mata kuliah e-bisnis dan juga kewirausahaan. Untuk e-bisnis nanti di semester 3 dan kewirausahaan ada di semester 5. Kalau teman-teman sudah memulainya dari saat ini, otomatis untuk mata kuliah e-bisnis dan kewirausahaan pasti sudah lolos. Karena outputnya kalian bisa menghasilkan uang, entah itu dengan cara menjual produk sendiri atau menjual produk orang lain. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini yang terakhir ya, untuk menunjang kewirausahaan. Nah, teman-teman yang sudah memiliki usaha, itu yang masih dijalankan sendiri, saya sarankan segera merubah sistemnya. Sekarang sistemnya serba kolaborasi.
Jadi kalau ingin penjualannya semakin meningkat, kita harus banyak-banyak berkolaborasi. Kalau di dalam dunia bisnis, ada yang namanya sistem afiliasi. Afiliasi itu mengajak orang untuk membantu menjualkan produk kita, dan kita kasih komisi ke orang tersebut. Nah, jadi sama-sama untung. Nah, di sini ketentuannya bisa kalian buat sendiri. Misalkan 70% untuk kalian, kemudian 30% untuk si penjualnya. Dengan sistem afiliasi, di sini banyak sekali keuntungannya. Ini lebih dari reseller ya, di atasnya reseller. Contoh misalkan yang sudah memiliki 10 reseller, itu segera saja dinaikkan menjadi sistem afiliasi. Buat promo-promo menarik untuk resellernya. Jadi jualannya itu tidak kita langsung ke customer, ke konsumen ya, tetapi kita ke para reseller baru ke konsumen. Nah, contohnya misalkan bagi yang bisa menjualkan produk jamu ini 10 botol ukuran 500 mili dapat bonus 200.000. Nah, itu para reseller akan berlomba-lomba untuk menjualkan produk kita dengan cara mereka sendiri. Kita tidak memikir teknik marketingnya seperti apa. Kita cuma membuat promo untuk mereka. Nah, mungkin misalkan dikasih jangka waktu 1 minggu. Nah, dalam jangka 1 minggu itu ada yang bisa menjual sampai 10 botol, ada yang tidak. Misalkan dari 10 orang tadi yang bisa menjual cuma 1. Nah, kita kasih 200.000 plus komisi dia sendiri, komisi per barang yang dijual. Sisanya yang tidak mencapai target itu keuntungan kita. Nah, misalkan baru dapat 9 kurang 1, nah itu kita sudah banyak keuntungan. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini saya harapkan mulai sekarang belajar untuk membuat bisnis sendiri. Selain nanti bisa kalian gunakan untuk membayar uang kuliah kalian sendiri, meringankan beban orang tua. Kedepannya kalau bisnisnya ini jalan, setelah kalian lulus, kalian tidak perlu mencari pekerjaan lagi. Cukup fokus ke bisnisnya masing-masing. Seperti itu. Yang suka desain juga sama. Upload saja prototipe atau portfolionya atau hasil desainnya, entah itu desain brosur, desain MMT, desain undangan, ke media sosial yang sudah ada. Nah, kemudian nanti kalau banyak yang melihat, banyak yang komen, banyak yang like, baru dibuka jasa desain. Atau malah syukur-syukur hanya dengan melihat prototipe kalian itu ada yang menawari pekerjaan seperti itu. Nah, jadi sekarang eranya itu kita menunjukkan kemampuan kita di banyak orang. Tidak lagi sebuah perusahaan itu melakukan tes satu-satu. Tapi dia bisa mengetahui orang ini kompeten atau tidak dilihat dari media sosialnya. Kalau kalian lihat di banyak perusahaan sekarang yang buka lowongan pekerjaan pasti disuruh menyertakan link media sosial. Tujuannya apa? Tujuannya selain membaca profil kalian, mereka mencari tahu hobi kalian itu apa, kemudian keahlian kalian itu apa. Nah, kalau kalian punya prototipe yang bagus, kalian sering upload di media sosial, nah itu juga bisa menjadi penunjang. Yang suka buat program juga sama, hasil programnya dibuat video, diupload, seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan tidak?
Kalau tidak ada materi saya cukup sekian, nanti silakan dipraktekkan ya. Tugasnya membuat media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, sama TikTok. Nanti dilaporkan ke grup. Buat dengan ID kalian sendiri. Kalau sudah punya perusahaan, buat untuk perusahaannya sendiri-sendiri. Yang sudah ada tinggal ditulis saja ya, ditulis saja di grup itu. 4 ya. Nah, YouTube-nya dibuat baru. Nah, jadi 4 itu, 4 media sosial yang saya sarankan itu dibuat. Sama yang pertemuan pertama dulu, membuat blog, nah itu juga dipertahankan. Itu juga bisa digunakan sebagai pengganti website kalau kalian belum memiliki modal untuk membuka sebuah website atau menyewa hosting domain, bisa pakai blog. Itu. Nah, untuk laporan hasilnya saya tunggu sampai jam 8 malam. Nanti silakan dibuat sebagus mungkin, sekeren mungkin, semenarik mungkin. Kalau belum bisa buat gambar, buat sebisanya dulu. Untuk desain ini nanti juga kita ajarkan. Kalau yang amik itu nanti ada di mata pelajaran desain grafis. Kalau yang istibang itu dari awal nanti sudah ada yang milih kejuruan desain grafis, nanti fokusnya ke desain grafis. Kalau yang apa nanti bisa belajar mandiri ya, sebisanya. Yang penting dibuat dulu. Urusan bagus atau tidak itu nanti akan terjadi dengan sendirinya. Yang penting dimulai dulu, seperti itu. Oke. Jadi saya cukup karena ini nanti ada kegiatan ujian untuk kakak tingkat kalian. Nah, terakhir, ada pertanyaan tidak? Oh ya, bagi yang masih bingung, misalkan mau jualan apa, nah, mau jualan apa, masih bingung, kalian bisa menjualkan produk dari kampus, banyak sekali. Ya, Mbak Fitri Handayani, silakan mic-nya dibuka kalau mau bertanya. Mbak Fitri, mic-nya sudah dibuka belum? Untuk sambil nunggu Mbak Fitri ini, mau tanya, saya buka mic-nya tapi di sana sudah masih dimatikan. Jadi tanya Anda ini Mbak Fitri. Tugasnya tadi membuat 4 media sosial, buat Instagram, Facebook, YouTube, sama TikTok. Nah, silakan Mbak Fitri, mau tanya apa ini? Mau minta videonya di-share lagi, Pak. Oh ya, nanti setelah selesai ini ya, setelah selesai ini kan dari Zoom mengkonvert otomatis. Nanti setelah itu baru saya upload ke YouTube. Setelah itu baru saya distribusikan ke teman-teman mahasiswa baru. Ditunggu saja paling 15 menit. Itu ya. Itu saja Mbak Fitri. Iya. Oke, ya. YouTube di AdSense kan apa buat YouTube biasa? YouTube biasa saja. YouTube AdSense kan lama itu harus memenuhi 4.000 menit penayang. Kemudian harus 1.000 subscriber. Itu kan lama. Sehari nggak jadi itu. Ya.
Kecuali kalau kalian berprofesi sebagai artis, nah sudah terkenal, buat YouTube baru, nah itu cepat. Tapi kalau kita bukan artis dan memulai baru, itu untuk meraih AdSense itu sangat luar biasa. Ya, kerja keras ya. Nah, medsosnya tidak harus ke bisnis online. Fokus saja ke pengembangan diri masing-masing. Intinya, media sosial ini nanti digunakan untuk mengupload prototipe atau portfolio yang sudah kalian miliki. Kalau yang seperti tadi ya, yang suka, misalkan suka modif motor, nah itu hasil modifnya diupload saja. Siapa tahu nanti yang motornya mirip dan pengen dimodif seperti itu, menghubungi kalian untuk jasa modifikasinya. Nah, atau yang suka buat video-video pendek, nah itu silakan diupload. Gunakan medsos itu untuk menunjang hobi kalian. Syukur-syukur dari situ nanti bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, fokus ke ini dulu, yang sudah punya usaha bisa difokuskan ke usahanya, yang belum fokus ke pengembangan dirinya. Apa yang kalian suka, apa yang kalian minati, nah silahkan dibuat kontennya, kemudian di-upload seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Nah, minimal kalian harus memiliki media sosial itu dulu. Sambil nanti berjalan kuliah, sambil diisi. Syukur-syukur selesai kuliah, media sosialnya sudah profesional. Seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.